Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah pengantar ilmu politik. Mahasiswa Bapak yang super, tidak terasa minggu ini sudah masuk ke minggu 15, minggu terakhir menjelang ujian akhir semester. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang ada, bahasan kali ini, bahasan pada pertemuan 15 ini adalah terkait dengan komunikasi politik. Oke, namun sebelum kita mulai perkuliahan ini, agar kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kelancaran dan diberikan manfaat untuk kita semua, maka Bapak mohon salah satu dari kalian untuk bisa memimpin doa. Oke, jadi Bapak persilahkan untuk Darren, ya, Darren Evelino, untuk bisa memimpin doa pada perkuliahan kali ini. Silahkan Darren. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan mata kuliah ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Darren Evelino. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke bahasan perkuliahan kita hari ini tentang komunikasi politik, kita coba feedback dulu ke pertemuan sebelumnya, yaitu tentang budaya politik. Oke, budaya politik. Apa itu budaya politik? Apa itu budaya politik? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Pak. Oke, Sandra. Silahkan Sandra. Budaya politik itu adalah pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik, mencakup cita-cita politik ataupun norma yang sedang berlaku di masyarakat politik. Nah, budaya politik ini terdapat 3 pengertian di para ahli. Yang pertama dari G.A. Almond dan S. Verbal pada tahun 1165, bagian 21, menyatakan bahwa budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Yang kedua, budaya politik menurut ahli Almond dan Boswell pada tahun 1196, bagian 26, menyatakan bahwa budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dari pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Yang ketiga, budaya politik menurut ahli Mokhtar Masud dan Colin McAndrews pada tahun 2008 pada bagian 41 menyatakan budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintah negara dan politiknya, Pak. Luar biasa. Terima kasih Sandra Dewi. Nah, ketika bicara budaya politik, berarti kita juga bicara tentang orientasi dari budaya politik itu. Orientasi budaya politik itu seperti apa orientasinya? Ada yang bisa jawab? Orientasi politik? Oke. Ada yang bisa jawab tentang orientasi politik? Orientasi budaya politik?
Oke. Eh, baik. Sepertinya belum ada yang bisa atau masih lupa tentang orientasi politik. Bapak lanjut dulu ke eh, klasifikasi budaya politik. Terdiri dari apa saja budaya politik itu? Izin menjawab, Pak. Oh, silakan, Aulia Tamara. Klasifikasi budaya politik itu dibagi menjadi 4. Yang Mm-mm. pertama, budaya politik parokial. Yang kedua, Mm-mm. budaya politik kaula atau subjek. Mm-mm. Yang ketiga yaitu budaya politik partisipan. Dan Mm-mm. yang keempat itu gabungan ketiga klasifikasi. Yang Oke. pertama itu budaya politik parokial mempunyai ciri-ciri yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif atau pendidikan relatif rendah. Yang kedua, berlangsungnya dalam masyarakat tradisional. Yang ketiga, anggota masyarakatnya cenderung terlalu menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas. Dan yang keempat, kesadaran yang kurang menonjol dari anggota masyarakat dalam bidang politik. Oke. Yang kedua, yaitu budaya politik subjek atau kaula. Yang pertama, ciri-cirinya, masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju dalam pemahaman sebagai warga negara. Yang kedua, memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi partisipasi politiknya masih pasif. Dan yang ketiga, yaitu kesadaran sebagai aktor politik boleh dikatakan belum tumbuh. Dan yang ketiga, yaitu budaya politik partisipan. Yang pertama, ciri-cirinya, budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik tinggi, yaitu anggota masyarakat aktif dalam kehidupan politik. Yang kedua, anggota-anggota masyarakatnya cenderung memiliki orientasi yang nyata terhadap sistem secara keseluruhan. Dan yang ketiga, individu aktif atau terjun langsung dalam dunia perpolitikan suatu negara. Oke. Terkait kamu tadi sebutin ada berapa? Ada 3, Pak. Klasifikasi budaya politik. Nah, itu masih kurang. Yang keempat adalah gabungan ketiga klasifikasi tersebut. Oke. Jadi, budaya politik parokial, budaya politik subjek atau kaula, budaya politik partisipan, dan yang keempat, gabungan ketiga klasifikasi. Nah, ada yang bisa jelaskan gabungan klasifikasi itu apa saja? Gabungan klasifikasi itu ada budaya politik subjek parokial. Oke, ada budaya politik subjek partisipan dan budaya politik parokial partisipan. Ada yang bisa jelaskan tentang gabungan ketiga klasifikasi tersebut? Saya, Pak. Oke, Kalau Dewi, silakan. Gimana, Wi? Kalau budaya politik subjek parokial itu budaya politik yang sebagian besarnya telah menolak tuntutan masyarakat kesukuan. Yang kedua, budaya politik ini telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus. Yang ketiga, cenderung budaya politik ini itu menganut sistem pemerintahan sentralisasi. Oke, sentralisasi. Lanjut. Kalau budaya politik subjek partisipan, sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif. Oke. Yang ketiga? Kalau
budaya politik parokial partisipan tuh berlaku di negara-negara berkembang yang masyarakatnya menganut budaya dalam struktur politik parokial, tapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan. Oke, terima kasih. Sudah dijelaskan oleh Dwi Selviana. Satu lagi, bagaimana orientasi budaya politik? Ada yang bisa bantu jawab? Orientasinya ada orientasi apa saja? Pak, izin menjawab, Pak. Oke, Aditya, Irfan, silahkan. Pak, sebelumnya mohon maaf kalau misalkan suara saya berisik karena saya Ya, jadi orientasi budaya politik itu terbagi menjadi 3, Pak. Ada Ya. orientasi kognitif, ada orientasi afektif, sama orientasi evaluatif. Kalau orientasi kognitif itu orientasi kognitif meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Contoh yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, misalnya kayak tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik. Ya. Terus kalau orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional seseorang terhadap sistem politik tersebut. Terus lalu ada orientasi evaluatif. Orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik. Selain itu, orientasi ini juga menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Adit. Jadi ada 3 orientasi, ada orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Baik, mahasiswa Bapak yang super. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan kita kali ini, yaitu terkait dengan komunikasi politik. Oke. Oh ya, materinya tadi sudah Bapak sampaikan melalui Google Classroom. Sebentar. Melalui Google Classroom tadi. Oke, sudah terlihat di layar kalian. Bapak sudah sampaikan ke kalian ada 2 buah buku pengantar politik Basri Seta terkait dengan komunikasi politik, kemudian buku Political Science and Introduction karya Michael G. Ruskin terkait bahasan political interaction. Kemudian ada 2 artikel. Yang pertama tentang kreator meme dan konstruksi makna meme. Kemudian artikel yang Bapak coba unggah dengan Pak Azhar terkait dengan komunikasi politik identitas Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oke, kemudian ada dan 1 ringkasan materi berbentuk PPT. Oke. Nah, kita lihat pada Nah, komunikasi politik tentu memiliki sejarah perkembangan dan perjalanan komunikasi sebagai ilmu. Ketika bicara komunikasi itu lahir sejak peradaban Yunani kuno, beberapa tahun sebelum Masehi, dan pada saat itu komunikasi lebih dikenal dengan istilah retorika.
Dan pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial itu baru dimulai pada awal abad ke-19 Masehi. Sedangkan sedangkan politik sebagai ilmu itu baru akhir abad ke-19, namun kehidupan politik itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno, kurang lebih sekitar 450 sebelum Masehi. Nah, di Indonesia komunikasi politik itu di pertengahan dekade 1980-an, sarjana ilmu politik mulai banyak mengajar studi komunikasi politik, meskipun belum fokus dan masih banyak didukung materi opini publik dan efek media massa terhadap perilaku. Nah, di era reformasi tahun 9798, komunikasi politik mulai berkembang cukup pesat. Nah, apa itu komunikasi politik? Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan komunikasi politik tersebut. Ada Danimo yang menjelaskan bahwa komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya, baik aktual maupun potensial, yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi konflik. Kemudian Rulef menyatakan bahwa komunikasi politik sebagai komunikasi yang materi pesan-pesan berisi politik yang mencakup masalah-masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan atau lembaga otoritatif. Tokoh komunikasi politik Indonesia, Profesor Hafiz Sangara, menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Jadi, suatu disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan politik dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Nah, pengertian Prof. Sangara digambarkan lagi lebih detail oleh Profesor Harno Suwardi. Dalam hal ini, komunikasi politik ada pengertian secara sempit, ada pengertian secara luas. Pengertian secara sempit tentang komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata, tertulis atau terucap, ataupun dalam bentuk isyarat, yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Itu arti sempit. Nah, arti secara luas, komunikasi politik itu merupakan setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan informasi politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan. Nah, untuk komponen-komponen dari komunikasi politik itu sendiri, Bapak tawarkan formula Laswell, ya, who say what in which channel to whom with what effect. Jadi, komponen komunikasi politik ada 5 menggunakan formula Laswell. Ada komunikator politik, ada bahasa politik atau pesan politik, ada media komunikasi politik, ada halayak komunikasi politik, dan ada pengaruh atau dampak komunikasi dalam politik.
Kita lihat yang pertama tentang komunikator politik. Nah, siapakah komunikator komunikasi politik? Aktor dalam komunikasi politik disebut dengan komunikator politik, yaitu politikus, profesional, dan aktivis. Apa yang disebut politikus? Ada yang bisa bantu jawab? Apa yang disebut profesional? Apa yang disebut aktivis? Nah, kalian belum baca ya? Sudah buka materinya di GCR? Mahasiswa Bapak yang super, pertanyaan terkait komunikator politik, kalian belum bisa jawab. Sepertinya kalian belum baca, belum buka, belum baca sama sekali, atau sudah atau belum selesai. Halo? Mohon maaf, belum selesai, Pak. Belum selesai, Pak. Oke, baik. Kalau demikian berarti tolong diselesaikan dulu membaca referensi yang sudah Bapak sampaikan di GCR. Oke. Nanti selanjutnya kita bisa lanjutkan di Zoom atau kita bisa lanjutkan pada Google Classroom untuk diskusi atau di e-learning Ubara Jaya. Oke? Baik ya. Jadi silahkan lanjutkan membaca kalian. Setelah selesai nanti bisa mengabarkan ke Bapak, maka kita akan lanjut diskusi kita tentang komunikasi politik lebih dalam lagi. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.